بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس الذين أعزكم الله, alhamdulillah kita sekarang berada di suatu bulan, salah satu dari bulan-bulan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam bulan-bulan Hijriyah ada 4 bulan yang haram. Karena sebagai Ashhurul Hurum, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya tawah inna iddah syuhuri Allahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan istirahatmu ialah 12 bulan. Disebutkan oleh Allah mengatakan minha arba'atul hurum. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, salat mutawaliyah, ada 3 bulan haram yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Doakan lagi wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat ialah Rajab yang diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Para muslimin Allah, pada prinsipnya suatu bulan apabila disebut dengan Syahrul Haram, maka bulan tersebut memiliki fadilah waktu. Beberapa waktu yang sangat diutamakan dalam Islam. Padahal diutamakan yang namanya amal saleh. Amal-amal saleh pada bulan-bulan yang haram dilipat gandakan pahalanya melebihi bulan-bulan lain yang bukan haram. Begitu pula sebaliknya terkait dengan perbuatan dosa. Tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu dosa lebih besar dibandingkan dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan haram. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lanjutkan ayat yang tadi pada
tadlimu fi anfusakum. Maka kalian jangan membolimi diri kalian pada bulan-bulan. Membolimi diri itu maknanya maksiat. Kamu jangan berbuat dosa, kamu jangan berbuat maksiat pada bulan-bulan. Karena dosa itu hukumannya dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bulan-bulan haram ini memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya ialah untuk pada Dzulhijjah termasuk Ashura, termasuk bulan-bulan haji. Yang dikatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan tertentu yang diistilahkan dengan istilah zanani. Ashhurul hajj, bulan-bulan haji ialah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk pada. Sehingga untuk bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita baca padanya, Dzulhijjah disemakin termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan Arafah. Di sisi lain termasuk Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Itu modal usaha. Khusus untuk Dzulhijjah, yang insya Allah bulan depan akan masuk. Semoga diberi kemudahan menjumpainya. Dzulhijjah dalam Allah memiliki fadilah yang berkhusus. Di antaranya dia disamping dia sebagai bulan haram, di samping dia termasuk bulan haji. Di antara fadilah dari Dzulhijjah ialah pada bulan itu dilakukannya manasikul haji. Pada bulan itu dilakukannya manasikul haji, manasik haji. Tanggal 8 Yaum Tarwiyah, tanggal 9 Yaum Arafah, tanggal 10 Yaum Nahr, tanggal 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Ini hari-hari manasik haji. Itu pada Dzulhijjah. Barakallahu. Juga pada bulan ini ada Ayyamul Ashr. Ayyamul Ashr. 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang disebut dengan Ayyamul Ma'lumat. Hari-hari yang maklum. Qulullah fi ayyamil ma'lumat. Diperintahkan berzikir kepada Allah pada ayyamul ma'lumat, hari-hari yang maklum. Ditafsirkan oleh jumhur mufassirin ialah Ashhurul Hijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah ini Allah dikatakan sebagai afdalu ayyamil ashr. Merupakan hari-hari yang paling afdal. 10 hari pertama itu merupakan hari-hari yang paling afdal. Tidak ada hari yang lebih afdal, yang lebih utama dibandingkan dengan hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Juga disebutkan dalam hadis, amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama itu adalah afdalul a'mal, merupakan amal yang paling afdal. Tidak ada yang menyainginya kecuali satu amal saja. Sekali lagi, amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu merupakan afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Semua amal tidak afdal. Tidak ada yang menyainginya, tidak ada yang menandinginya kecuali satu, yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, pulang berangkat untuk berjihad fi sabilillah, pulang tidak membayar. Dia bermati dalam perang jihad sampai habis untuk kepentingan jihad. Hanya ini yang bisa menandingi. Selain ini tidak ada yang bisa menandingi keutamaan amal pada 10 hari pertama. Semua amal. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, amalan-amalan yang makbul, amal-amal yang pahalanya kurang
besar itu akan berubah menjadi amal yang paling abad pada hari-hari. Pada hari-hari dikarenakan syarat zaman, kemudian waktunya, kemudian hari-hari. Keutamaan yang lain untuk Dzulhijjah, di samping adanya Ayyamul Ashr, di situ ada Yaum Arafah. Ada Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, al-Yaumut Tasi' min Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang di situ secara khusus Rasulullah SAW menunjukkan umat Islam untuk melakukan puasa Arafah. Yang pahalanya ialah takfir al-dzunub, bisa menghapuskan dosa. Pada Yaum Arafah. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa Yaum Arafah, hari Arafah disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang paling besar. Ada yang mengatakan hari Arafah, ada yang mengatakan Yaumul Nahr, tanggal 10-nya dikatakan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Lalu juga yang utama Dzulhijjah dalam padanya ada Idul Adha. Ada hari raya Adha, salah satu hari raya dari hari-raya syar'i kaum muslimin. Dan semuanya tahu bahwa kaum muslimin memiliki dua hari raya yang syar'i. Yang pertama Idul Fitri setelah Ramadan, yang kedua Idul Adha pada bulan Dzulhijjah. Ada fadilah itu. Nah, Idul Adha. Idul Adha ini mulai seperti Allah disebut dengan Yaumul Nahr. Yang sebagai ulama berpendapat dikatakan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang paling besar. Ada yang mengatakan Arafah, ada yang mengatakan 10 Dzulhijjah. Intinya masih di bulan. Juga di situ ada yang namanya Ayyamut Tashriq. Ini masih keutamaan Dzulhijjah. Ada Ayyamut Tashriq, hari-hari Tashriq, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi katakan Rasulullah SAW, Ayyamut Tashriq, Ayyamu Aklin wa Syurbin wa Dzikrillah. Kalau Sahih Muslim dari hadis Nubaisyah al-Hudari. Karena Rasulullah SAW hari-hari Tashriq itu hari-hari makan, hari-hari minum. Jangan lupa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari takbiran. Nah, ini semuanya pada bulan Dzulhijjah. Kalau mau ditarget daripada satu Dzulhijjah, terus lanjut ke utamanya. Sampai Yaum Arafah dan bulan Idul Adha lanjut tanggal 11, 12, 13. Betul-betul fadilah dan fadilah keutamaan dimiliki oleh Dzulhijjah. Di antara keutamaan Dzulhijjah, di antara amalan yang disyariatkan dan hanya pada bulan Dzulhijjah ialah amalan al-udhiyah. Amalan al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Itu waktunya hanya di bulan Dzulhijjah. Bahkan pendapat jumhur ulama hanya 4 hari saja. Tanggal 10 Dzulhijjah dilanjutkan dengan Ayyamut Tashriq 11, 12, 13. Tidak boleh menyembelih hewan kurban di selain bulan Dzulhijjah. Menurut pendapat jumhur tadi, tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum tanggal 10. Tidak boleh menyembelih hewan kurban di atas tanggal 13 Dzulhijjah. Intinya itu semua ada pada bulan Dzulhijjah. Sangat mulia pada bulan tersebut. Tadi alhamdulillah itu sebagai mukadimahnya. Yang akan kita bahas ini sekarang ini insyaallah taala bukan terkait dengan rincian dalil
terkait dengan fadilah Dzulhijjah atau fadilah bulan haram. Terus kita mengingatkan bahwa kita sekarang di bulan haram, kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai macam tindakan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya meraih fadilahnya. Kita sekarang dikasih kesempatan untuk meningkatkan amal, dikasih kesempatan untuk meraih pahala besar di 3 bulan Dzulhijjah, Muharram. Puncaknya pada Dzulhijjah. Apalagi bagi mereka yang punya berguna di pada haji, itu merupakan puncak amalan kita rasuki para ulama. Yang kita bahas adalah amaliyah, udhiyahnya, dalam penyembelihan hewan korbannya para ulama. Lanjut, kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita membaca dulu semua riwayatnya supaya ada gambaran pembahasannya secara total. Setelah itu baru dirinci pokok-pokoknya insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah fi kitabih Bulughul Maram babul adhahi. Bab al-adhahi, dibaca adhahi, dibaca udhiyah, dibaca dhahiyah, semuanya sama. Bab menyembelih hewan kurban disebut dengan adhahi atau udhiyah, nisbah pada waktunya, dinisbatkan kepada waktunya, yaitu waktu duha. Dikatakan adhahi atau udhiyah itu dinisbatkan kepada waktunya, waktu penyembelihannya, yaitu duha. Dikarenakan menyembelih hewan kurban itu pada waktu duha. Kita baca kita insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yudhhi bi kabshayn amrahayni disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah menyembelih hewan kurban, yudhhi, berkurban bikasyaini, dengan 2 ekor kambing kibas. Al-kabsh itu kambing jantan. Amrahaini, amrah itu putih, warnanya putih. Akranaini, bertanduk. Walisani, beliau membaca basmalah. Waliyukabir, dan membaca takbir. وَيَضْعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاتِهِمَا, dan beliau meletakkan kakinya pada bagian kaki kambing tersebut. Diletakkan, kemudian pada bagian kakinya ini beliau injak. Kemudian beliau menyembelih dengan membaca basmalah. Wa fi lafdhin, di sebuah lafaz yang lain, zalahahuma biyadihi, beliau menyembelih 2 ekor kambing tadi dengan tangan beliau sendiri. Sabaqun alaih, disebutkan dalam Muslim. Wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafaz yang lain, saminaini, 2 ekor kambing itu saminain, mahal, gemuk kambingnya.
Wala bin Awan fi sahihihi, dan diriwayatkan oleh Mu'awan dalam sahih adalah apa? Haminaini bil muthallatah, dengan sa yang 3 huruf di atasnya, dan si tadinya si. Kalau di awal haminaini dengan si, artinya gemuk. Sekarang ini haminaini dengan sa, artinya mahal. Gemuk telah. Itu biasanya dua perkara yang berkaitan. Kalau kambingnya gede, kambingnya gemuk, biasanya ada boleh Pak? Wa'alaikumur, dan beliau membaca Bismillah Wallahu Akbar. Baik, ini yang bisa pertama. Hadis yang berikutnya dibaca dulu ya. Semuanya jadi usaha. وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dan juga dalam Sahih Muslim, lahu dari Muslimin, dalam Sahih Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, amara bi yamshil akram yaqa'u fi sawahin. Rasulullah SAW memerintahkan dengan seekor kambing kibas akram yang bertanduk, yaqa'u fi sawahin, dia menginjak pada hitam, artinya kakinya hitam. Wa yadrubu fi sawadin, dan dia mengerung pada hitam, pada bagian perutnya itu hitam. Wa yanzuru fi sawadin, dan melihat pada hitam, jadi pada bagian wajahnya, pada bagian matanya hitam. Jika menyebut amah, tapi pada bagian kaki hitam, pada bagian perut hitam, pada bagian muka mata ini hitam. Fa'utiya bihi liwahiyya bih, lalu didatangkan kami itu kepada Rasul untuk beliau sembelih. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah halummi al-mudiyah, wahai Aisyah, datangkan kepada aku al-mudiyah. Al-mudiyah itu isau menyembelih. Mudiyah bahasanya Habasyah, mudiyah sikit, isau untuk menyembelih. Thumma qala, kemudian Rasul mengatakan ishhadiha bi hajar, asahlah, tajamkanlah isau itu dengan batu, diasah. Fafa'alat, maka dikerjakan dengan Aisyah. Thumma akhadaha, lalu isau itu diambil oleh Rasul. Wa akhadahu, dan beliau memegang kambingnya. Fa'arjahahu, direbahkan kambingnya, jangan lupa diinjak pada bagian tangannya. Thumma dzabahah, kemudian beliau berhendak menyembelihnya. Thumma beliau membaca doanya, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Sembelih sebaik. Semua Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ya Allah, terima dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kalau beliau di sebelah di atas, dengan baca Bismillah Allahu Akbar, dari hubungan yang satu. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Di sebelah nama yang lain, Allahu Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza 'anni wa amman lam yudhi min ummati. Bismillah, ya Allah, dari aku kurbanku dan kurbannya umatku yang belum sempurna. Saya yakin. Hadis yang ketiga, wa an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki keluasan tersebut, walau wahyi, namun tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musalla kita, jangan dekat-dekat lapangan kita. Musalla dikatakan sholat, musalla dimanakan dengan lapangan sholat ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan al-Hakim, wa rajjaha al-a'immatu ghairuhu waqfa. Dari para ulama mewajibkan ini mauquf. Mauquf itu ucapan sahabi, bukan sabda Rasul
Rasul. Wahada warrajih. Ini hukum. Ini hadis akan menjelaskan tentang masalah hukum berkorban. Saya. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu dia berkata, Syahidul Adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jundub, saya pernah menghadiri, menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Karena qada salatahu bin nas, tatkala beliau menyelesaikan salatnya bersama dengan Rasulullah, nazara ila dhananin ad-dubihat. Beliau menyaksikan seekor kambing yang telah disembelih. Disembelih sebelum salat. Faqala Rasul bersabda, pada tahun salati, pada bahsyatan makanaha. Barang siapa yang menyembelih korban sebelum sholat Id, maka hendaklah dia menyembelih kambing lain dari dagingnya. Tidak sah. Wa man lam yakul damaha, falyadbah asbillah. Barang siapa yang belum menyembelih korbannya, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Muttafaqun alaih. Jadi akan membahas masalah waktu menyembelih korban. Saya. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال dan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi wasallam pernah berdiri berkhutbah di hadapan kami. Faqala beliau bersabda, arba'un la tajuzu fil dhahaya. Ada 4 kriteria yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-awra al-bayyin awaruha. Hewan yang rusak pakannya. Al-awar itu rusak satu. Yang jelas rusak makanya. Itu namanya awar. Al-awar yang rusak satu makanya. Yang jelas rusak. Yang pertama, wal maridatul bayyinu ma'dhuha, dan hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu ghadhaha, dan hewan yang pincang. Itu arja' yang jelas pincangnya. Wal jabiratul lati la tumti, dan yang keempat, hewan yang sudah sangat tua yang sudah tidak punya orang. La kunti Nabiullah An-Nabi Al-Bukh Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Arba'ah, dan imam yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Disahihkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Ini akan menjelaskan kriteria hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa muslimah. Kalian jangan menyembelih korban kecuali yang sudah muslimah. Yang sudah muslimah. Muslimah pada masing-masing hewan itu beda umurnya. Musinah pada kambing itu umur 1 tahun. Musinah pada sapi itu 2 tahun. Musinah pada unta 3 tahun. Yang penting dia musinah. Kalian jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah musinah, yang dengan umurnya. Illa ayyasura alaikum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkannya. Fatadbahu jada'atan minal dhahni, maka kalian silakan menyembelih jada'ah dari kambing domba. Domba itu kambing domba. Kambing ada 2 macam, ada dha'nun, ada ma'iz. Dha'an kambing domba, ma'iz kambing Jawa. Kambing tadi apa? Yang namanya kopinya banyak, yang ungunya banyak warnanya. Jada'ah itu kambing domba yang belum genap umur 1 tahun. Jada'ah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, membahas masalah umur hewan kurban.
Wa Ali radhiyallahu anhu qala, sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-'aina wal-udhun. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencermati bagian mata dan telinga hewan kurban. Walau mengobati bi'amrah, ini dia. Kita tidak boleh menyembelih hewan kurban yang Allah, yang matanya rusak, awal. Walau muqabbalah, tidak boleh hewan kurban yang muqabbalah. Muqabbalah itu muqabbalah yang terpotong bagian ujung telinganya, yang terpotong bagian ujung telinganya, bagian depan. Kemudian terpotong, artinya dia menggantung iwet-iwet. Nah, telinga kambing terpotong bagian depannya, tidak putus, tidak putus, sehingga dia menggantung. Ya kapan ya? Itu muqabbalah. Walau mudah juga tidak boleh menyembelih dengan kambing mudah itu bagian belakangnya. Hewan kurban yang terpotong kuping bagian belakangnya. Itu nggak putus, juga dia menggantung. Walau harqa, dan juga tidak boleh menyembelih hewan kurban yang harqa, dimanakan hewan yang pecah kedua telinganya, remuk kedua telinganya. Sarwa itu hewan yang tanggal giginya, gigi bagian tengahnya yang hilang. Sama. Akhrajahu Ahmad wal-Arba'ah, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, saya membaca. Washahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim, disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini juga sama dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan kriteria hewan kurban yang boleh disembelih. Cuma kali ini ada kriteria yang dimaafkan. Yang dijelaskan insyaallah ada kriteria yang membuat tidak sah hewan kurban, ada kriteria yang masih sah. Tadi kurang apa? وقال رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه berkata, امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على ذله. Rasul alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi onta-onta kurban. Al-budun itu onta, budunan itu onta yang siap untuk disembelih sebagai hewan kurban. Wa an aksima al-hurumaha, dan saya perintahkan untuk membagi-bagi dagingnya. Wa sududaha, kulitnya. Wa jalalaha, tali-tali pengikatnya. Apa lagi dibagi untuk habis. Wa la u'tihi jizawatiha syai'an minha. Aku tidak memberi pada proses penyembelihannya sedikit pun dari hewan. Jadi yang menyembelih tidak boleh dikasih upah. Yang menyembelih tidak boleh dikasih upah dari hewan tersebut. Oke. Ini yang terpakai pula sebelum menyembelih. Saya tapi kepingin dapat kepalanya. Menyembelih. Kalau ada upah jangan dari hewan kurbannya, dan dari ayat karena masih uang, masih beras, apa. Ada kemudian saya itu dia dikasih jatah gaji bagaimana yang lain, itu sebagai upah. Yang terakhir, Wahid bin Abdillah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu dia berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal al-Hudaybiyah." Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Hudaybiyah. Al-badana al-sab'ah, satu ekor unta untuk 7 orang. Wal baqarah al-sab'ah, satu ekor sapi untuk 7 orang. Rawahu Muslim.
Muslim diriwayatkan dari Imam Muslim. Intah. Dari riwayat yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah itu tergambar dalam jenazah Allah sejumlah masalah yang berkaitan dengan masalah udhiyah menyembelih korban. Yang mulai dari waktu menyembelihnya, kemudian tempat penyembelihannya, kemudian kriteria hewan korbannya, apa saja dari hewan apa, sifat-sifatnya apa yang afdal, kemudian kriteria yang membuat tidak sah, kriteria yang boleh tapi kurang afdal, ya, kemudian dibahas pula tentang masalah tata cara penyembelihannya, adab-adabnya, terkait dengan masalah hukumnya, terkait dengan masalah pembagiannya, terkait dengan masalah syariat-syariat dalam korban, dan segala macam. Banyak hal yang dibahas oleh hukum pada pembahasan yang namanya udhiyah. Mudah-mudahan gambaran yang berhasil semua terangkan kali ini pembahasan tentang masalah. Halo, masuk. Jadi, sudah kan? Jadi, yang mau beli, mau sekarang apa? Baik. Kalimat al-Allahi, kita bahas definisinya dulu. Bagaimana orang kalimat al-Allahi juga disebut dengan udhiyah, juga disebut dengan dhahiyah. Barakallahu itu maknanya, definisinya secara syar'i. Bahasa Arabnya ma yuzakka taqarruban ila Allah fi ayyamin nahri bi syurutin makhsusah. Sesuatu yang disembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka taqarrub kepada Allah pada hari-hari penyembelihan dengan persyaratan khusus yang sembelih dengan niat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari penyembelihannya dengan syarat-syarat khusus. Itu definisi mewakili pembahasan ini. Jadi ada yang sembelih. Apa yang sembelih? Hewan apa? Ada yang bahas. Kemudian niatnya taqarrub. Kemudian ada waktunya pada hari-hari penyembelihan dan ada ketentuannya secara khusus yang harus diperhatikan. Itu disebut dengan udhiyah atau adhahi atau dhahiyah, dinisbahkan kepada waktu penyembelihannya, yaitu duha. Diambil dari kata-kata duha sebab pelaksanaan hewan tersebut pada umumnya dan afdalnya pada waktu duha. Baik. Assalamualaikum. Perkara yang disyariatkan termasuk amr syar'i dengan dasar Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma'. Artinya Quran, Hadis, Ijma'. Adapun dalil dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli, maka salatlah kau li rabbika karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Yang namanya wanhar, kata-kata wanhar, an-nahr al-udhiyah yawmal 'id. Ditafsirkan oleh para ulama menyembelih hewan korban pada waktu Adha. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita adanya anjuran untuk menyembelih hewan kurban karena Allah Subhanahu. Ayat udhiyah.
Adapun dalam sunnah, dalam Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita baca, sejumlah hadis yang kita baca dalam Bulughul Maram itu semuanya menunjukkan bahwasanya Rasul SAW mensyariatkan udhiyah. Dari sekian banyak hadis menunjukkan udhiyah disyariatkan. Juga para ulama sepakat fil jumlah, sepakat pada globalnya, mereka bersepakat bahwasanya udhiyah menyembelih hewan kurban disyariatkan. Kata-kata disyariatkan itu masih umum, yang penting syariatkan. Pokoknya apa? Nanti. Sehingga dalilnya Al-Quran, Al-Hadits, Ijma'. Sekarang apa hukum menyembelih hewan kurban? Apa hukum menyembelih hewan kurban? Ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah hukumnya. Ada yang berpendapat wajibatun 'alal musir, wajib bagi orang yang punya kemampuan. Ini pendapatnya Abu Hanifah, juga pendapatnya Pak Abdul Malikiyah, sebagian mazhab Malik, Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Al-Laits wal Auza'i wa Rabi'atul Ra'i. Mereka berhujjah dengan hadis yang tadi kita pada sebelum malam melihat hadis 1374 sebelum malam. Berhujjah dengan hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yulahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki namun tidak berkorban, jangan dekat-dekat musola kami. Banyak. Ini argumentasi yang mengatakan wajibnya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Di antara sisi wajibnya kata Rasul mengancam siapa saja yang punya kemampuan dari tidak berkorban diancam tidak boleh dekat-dekat masjid. Nah, mereka kan berhujjah dengan hadis yang setelahnya 1315 ketika Rasul memandang ada kambing yang telah disembelih, beliau mengatakan madzabaha qabla sholati falyanbah syatan makanaha. Orang siapa yang menyembelih sebelum sholat ini, maka hendaklah dia menyembelih kambing lain sebagai gantinya. Karena Rasul menyatakan harus, kalau sudah kesalahan waktu, ya belum waktu sembelih dan nanti harus diganti, harus cari kambing lain untuk menyembelih. Perintah mengganti itu menunjukkan wajib hukumnya. Kalau seandainya tidak wajib hukumnya sunnah, nggak diajarkan itu mengganti sunnah. Mau sembelih kamu terserah, ada kewajiban itu mengganti. Barakallahu. Juga dengan ayat Sholli li rabbika wanhar, hendaklah kamu sholat untuk kamu dan menyembelih. Ini argumentasi yang menyatakan wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, barakallahu fikum, pendapat yang menyatakan hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wajib? Tidak wajib. Ya sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur ulama, pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah dan yang lain. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Hazm dan juga yang lain. Pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah tidak wajib. Dan kenapa? Berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim
Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa yushrihi syai'a." Yang artinya, maka siapa yang artinya apabila telah masuk 10 Zulhijjah dan salah satu di antara kalian kepingin berkorban, kata-kata wa arada ahadukum ayyudhi, dan ada dari kalian yang kepingin yang hendak berkorban, maka jangan memotong kukunya dan jangan mengambil dari kulitnya dia sedikit pun. Oh, Muslim. Sisi argumentasinya di sini Rasul alaihi salatu wassalam mengkaitkan hukum korban dengan kehendak kita. Yang kepingin, yang kepingin itu bukan kewajiban. Yang namanya kewajiban kepingin dan kepingin, mau, tidak mau, beri sujud, harus kerjakan, bukan wajib. Tetapi jika ada Rasul ini mengatakan yang hendak, yang kepingin berkorban, maka jangan potong kuku, jangan mengambil kulitnya dia sedikit pun. Jangan juga apa ya? Sunnah. Kenapa dikatakan muakkad? Ditekankan sekali dikarenakan riwayat yang lain yang menjelaskan bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan umatnya untuk berkorban. Disebutkan tidak akan beliau banyak dan segala macamnya rincian hukum dalam masalah ini itu menunjukkan bahwa sangat dibenarkan, tapi tidak wajib. Ini pendapat syukur ulama. Yang wajib, mana pendapat yang wajib? Bagaimana itu? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Pendapat yang wajib itu pendapat syukur ulama. Berkorban itu punya sunnah muakkadah. Sunnah yang sah. Terus bagaimana dengan hadis yang dibawakan sebagai pendapat yang pertama yang mengatakan wajib? Jawabannya, untuk hadis Abu Hurairah, maka siapa yang punya keluasan dan kemudian tidak berkorban jangan dekat-dekat musola Nabi. Ibnu Hajar mengatakan hal ini. Para ulama merajihkan dia mau bukan sabda Rasul. Kalau bukan sabda Rasul, maka bukan hujjah. Tapi ucapannya sama-sama pendapatnya begitu. Ada terkait dengan hadis yang sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, orang siapa yang berhasil sholat, maka hendaklah dia menggantikan riwayat darinya. Itu babnya berafdaliyah. Babnya keafdalan bukan kewajiban. Kalau dari hadis Ummu Salamah, ini baru ini babnya afdaliyah. Yang selanjutnya boleh, nah silakan. Kalau mau mengganti kali yang lain, silakan sebelah lagi. Dan juga untuk menggantinya dengan kambing yang lain. Babnya afdaliyah keafdalan bukan kewajiban. Ada ayat fasalli li rabbika wanhar. Itu bukan kewajiban, bukan perintah dan kewajiban menyembelih hewan korban. Tapi versinya ditekannya ialah li rabbika. Diperintahkan untuk ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam menyembelih hewan korban. Akhir ayat fasalli li rabbika wanhar, ay salli li rabbik wanhar li rabbik. Gimana? Dalam sholat untuk Allah, berkorbanlah juga untuk Allah. Sanksinya bukan terkait dengan hukum perbuatan, tapi terkait dengan masalah niat dan tujuan beramal. Dari mana? Jika karena Allah, jangan karena yang lain. Sholat karena Allah, jangan karena yang lain. Berkorban karena Allah, jangan karena yang lain. Dari mana ini? Sehingga pendapat yang rajih, insyaallah adalah pendapat yang menyatakan sunnatul muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Itu bagian mampu. Kalau mampu bagaimana berkorban? Nah,
Saya mau tanya, Bapak, apa hukumnya hutang untuk korban? Ini, silakan. Nanti ada waktu. Bapak, apa hukumnya berhutang untuk membeli korban? Kenapa Pak? Karena nggak mampu. Masya Allah. Jawabnya. Luar biasa. Kalau jangan Pak, boleh nggak utang untuk korban? Tidak boleh, karena nggak mampu. Masya Allah. Kalau seandainya, ada teman kita, kalau dia misalnya, relawan itu, dia punya usaha, akhirnya kok pada Allah ketika menjelang Idul Adha ini, semua lagi keluar ini modalnya segala macam, kok keluar semuanya, yang tunai di tangan itu tidak ada, nggak cukup untuk membeli korban. Tapi akan ada uang nanti ketika Muharram, begitu sudah laku semua, pada semua berjinak, numpuk banyak. Gimana Pak? Apa boleh beliau utang dulu? Hutang sama Yazid dan hutang dulu itu yang mereka berkorban. Tidak sah. Gimana Pak? Beliau ini pas sekarang ini nggak punya uang, karena uangnya semuanya digunakan usaha. Uangnya baru cair ketika selesai Dzulhijjah. Boleh korban? Apa boleh kamu? Gimana lah? Yang tanya yang seperti putih di sini. Gimana? Hah? Kenapa Pak boleh? Jelas ya. Ayo bisa. Dia tahu. Jadi cairnya belas sekian. Oh, terbiasa usaha kan? Ya, ini aja supaya ada seseorang sebagai karyawan usaha. Dia termasuk karyawan tabang Tanjung. Ada gajinya mana? Ada gajinya mana? Gaji bulan apa? Awal bulan atau akhir bulan atau tengah bulan? Akhir bulan. Akhir bulan. Ketika mendekati masa-masa korban ini, belum gajian. Belum gajian. Kalau saya tanggalan sekarang ini, Dzulhijjahnya di akhir Oktober, ya, akhir Oktober, tanggal 25 Oktober atau 26 Oktober, 26 ya, tanggal. Itu kan akhir bulan. Artinya apa? Saat-saat menjelang gajian. Tapi awal bulannya belum gajian, sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Gajiannya setelah selesai masalah nyembelih korbannya. Antara boleh karyawan-karyawan abang utang dulu, nanti kalau gajian ya banyak karyawan tambang ada? Hah? Nggak ada. Tetangganya mereka, hah? Allah ya. Gimana Pak? Aku Insyaallah boleh. Kenapa kok boleh? Nah, dia udah pasti memiliki jaminan dan insyaallah itu pun bisa dijadikan untuk jaminan dalam bentuk perjanjian. Gitu ya. Termasuk orang yang mampu. Orang yang mampu. Nah terus gimana jawabannya? Tadi nggak boleh, ini boleh. Jawabannya yang akan bahwa harus di. Kalau tanya apa hukumnya berhutang untuk nyembelih hewan korban, jawabannya tergantung masing-masing orang. Kalau orang ini tidak jelas pemasukannya, tidak jelas usahanya, dan secara karena manusia susah untuk mengembalikan utang seperti itu.
Dalam kondisi demikian tidak boleh dia berhutang untuk menyembelih hewan korban sebab di luar batas kemampuan dia. Tapi tidak ada bukan termasuk orang yang berpengalaman. Tapi pada memiliki kemampuan, entah namanya gaji tetap di akhir bulan atau di awal bulan atau cair setelah bikin modal dan segala macamnya, maka diperbolehkan dikarenakan menyembelih hewan korban itu merupakan perkara yang syar'i yang sangat-sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ini adalah fatwa dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Firman disebut. Setelah mana bisa dipahami. Kemudian yang ketiga Azzakumullah terkait dengan masalah niatnya. Hewan yang disembelih al-yudbah widaka asna mas-mas. Hewan yang disembelih itu mas-mas. Semuanya kembali kepada niatnya dan kembali kepada ketentuannya. Jangan berhubungan. Bahkan ada hewan yang disembelih dihukum syar'i. Ada hewan yang disembelih dihukumi mubah. Ada hewan yang disembelih dihukumi bid'ah. Ada hewan yang disembelih dihukumi syirik. Berapa? Ini semua tergantung niatnya masing-masing dan ketentuannya masing-masing. Ada yang bisa kayak gitu? Hewan yang disembelih dan hukumnya syar'i apa saja? Satu. Akikah atau nasihat. Apa niatnya? Niatnya untuk Allah Taala berkaitan dengan kelahiran anak. Akikah syar'i. Yang kedua, yang kedua, menyembelih kurban niatnya karena Allah Subhanahu wa taala pada orang korban itu apa? Yang ketiga, al-hadiyu. Kalau al-hadiyu itu khusus jemaah haji. Ya, untuk si mereka, baik termasuk ataupun kiraan untuk para haji. Al-haji, sangat berbeda. Anda bagaimana? Misalnya, baik. Yang beliau itu untuk melihat, masya Allah. Tidak boleh. Jangan cuma kerja saja. Kalimat itu ada segala tiga ya. Kembali itu. Menyembelih hewan dalam rangka untuk kelompok tujuh sangat dilakukan syar'i, terutama pada hari pertama, hari kedua, hari kedua. Kenapa dikatakan syar'i? Karena akan memuliakan tamu, hukumnya wajib. Terkandung niatnya, lillahi ta'ala, ketentuannya untuk menyembelih. Sekarang menyembelih hewan dan dihukum mubah. Seperti apa? Menyembelih hewan untuk dimakan sama keluarga atau untuk dijual. Itu menyembelih hewan korban dan dihukumi. Ada pula yang menyembelih hewan dihukumi bid'ah. Ya syirik, bid'ah. Bid'ah. Contohnya, gimana? Contohnya? Menyembelihnya karena Allah, Bismillah karena Allah, tapi sisi kufuran, labas, itu bid'ah, Allah syirik. Dikarenakan niatnya karena Allah, tujuannya untuk Allah, jadi tempatnya yang dia kata. Boleh deh, ini bid'ah. Yang lain? Apa acara pengawas? Itu tergantung acaranya kan? Acara apa?
Acara apa ini? Acara apa ini? Oh gitu, yang di kalangan masyarakat ini. Acara 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, tahunnya, terakhir 1000 harinya. Kemudian sudah setiap tahunnya menyembelih hewan dikarenakan acara seperti ini. Itu kalau niatnya karena Allah, tapi dalam rangka untuk acara semacam itu bid'ah. Nah, yang lainnya seperti yang ditentukan oleh para ulama menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk perdamaian. Bukti berdamaian. Misal ada cekcok antara warga, antar suku, antara wilayah. Aja baru 1000 seperti masih lakukan dalam perang. Luar biasa ini. Jadi, maka kita makan. Damaikan. Damai. Sudah dalam rangka untuk perdamaian ini, kita kumpul di Masjid Agung Banjarmasin. Soleh Sani. Yang berdasarnya dalam rangka untuk mendamaikan biaya berpihak. Itu dalam istilah PP-nya Aisyah. Al-Aisyah itu bid'ah. Bid'ah. Bukan syirik. Bid'ah. Alhamdulillah yang disembelih dan dihukumi syirik. Apabila dia menyembelih hewan kurban korban jumlah. Kalau dia menyembelih hewan itu ditujukan, diperuntukkan selain Allah. Namanya ujillah di ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Menyembelih hewan kurban untuk pohon keramat, untuk batu keramat, untuk kuburan keramat, untuk kuburan bulan bulan, gitu ya. Syirik. Akan dia menyembelih hewan kurban tadi dengan menyebut selain Allah. Nggak bisa kesal. Menyebut selain Allah. Dengan nama guru fulan, dengan nama syekh fulan, dengan nama apalagi itu semua syirik. Yang syirik dikatakan niat dari pokok penyebutan namanya, yang syirik dikatakan kita suka sebenarnya yang syirik dikatakan kudil dan kita dipersembahkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Lanjut. Jangan dari saya. Yes. Masih panjang bahasanya, dari kerana sebagai panjang bahasanya. Baru definisi, baru pokok. Yang gede. Ada apa? Lanjut. Lanjut. Apa adanya saya mau aja dasar. Kalau saya menang aja. Lanjut. Lanjut. Baik. Sekarang yang dibahas adalah masalah hewannya. Maka doa hadis. Hewan apa yang boleh dijadikan korban? Oke ya. Jawabannya mengenai sebab Allah ada cuma ulama ala anna al-udhiyah la takunu illa fil an'am. Para ulama sepakat berkorban itu tidak boleh kecuali dengan hewan ternak al-an'am. Yang namanya al-an'am tidak. Al-ibil wal-dhakar wal-ghanam. Namanya bagi batul an'am. Unta, sapi, kambing. Kambingnya ada boknun, ada mais. Kambing contoh kambing Jawa. Itu bukan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 mengatakan yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah masjidkan kepada mereka berupa bagi maksud an'am, hewan-hewan ternak. Yang kesepakatan para ulama pendapat yang menyatakan boleh dengan selain itu, ini adalah pendapat yang syar'i, pendapat yang kaji. Ada yang mengatakan boleh dengan top dengan biawak. Ada yang membolehkan semua yang berhak. Semuanya. Artinya apa aja? Banyak. Ya, tempat ya. Kuda, keledai, sapi maksudnya. Babi. Ya, hal ya. Semua tempat itu boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan unggas. Ini sebuah pendapat yang syar, karena menyelisihi nas ayat sekaligus menyelisihi contohnya Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah menyembelih korban dengan selain onta, sapi dan sapi. Banyak. Nggak pernah boleh berkorban dengan ayam, tidak sah. Nggak boleh berkorban yang kelinci, tidak sah. Terus kambing mahal, ayam masalah tidak sah. Harus dengan bahimatul an'am. Kemudian teman-teman Allah disebutkan oleh para ulama yang jantan lebih afdal daripada yang betina. Dua-duanya boleh. Mau yang jantan boleh, mau yang betina boleh, tapi yang lebih afdal adalah yang jantan. Dan itu apa ya Mas? Hadis pertama yang kita bahas dalam Bulughul Maram disebutkan bahwa Nabi SAW jangan yudahi bika syai'ni. Rasul alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing kibas. Al-kabsh itu kambing jantan. Kambing jantan yang memberikan jantan akronain bertanduk. Itu jantan. Itu afdal, bukan persyaratan. Afdal. Kalau ada jantan, kalau tidak ada boleh betina. Baik, kemudian teman-teman Rasulullah pembahasannya berikutnya terkait dengan masalah waktu. Berkaitan masalah perincian hewan nanti kita bahas sendiri. Waktu penyembelihan. Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Awal waktunya kapan? Akhir waktunya kapan? Tapi untuk awal waktu, startnya. Para ulama kita sepakat tidak sah menyembelih hewan kurban sebelum terbitnya matahari pada waktu ya. Kalau sepakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbitnya matahari pada waktu dan sebelum sholat. Tidak boleh, tidak sah. Itu bukan pada hadis 1375. Rasul mengatakan man dzabaha qabla sholati falyadbah syatan makanaha. Orang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaklah dia menyembelih kambing dari kambingnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dzabaha qabla sholati fa innaha dzabaha li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati faqad harama rizquhu wa aqama sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat ini maka berarti dia menyembelih untuk pribadi, bukan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat ini maka sempurna sembelihannya dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Apakah yang terbitnya matahari? Kalau sebelum terbit matahari sudah menyembelih maka tidak sah. Barakallahu.
Sekarang bagaimana kalau sudah terbit matahari, tapi belum sholat id? Sholat id belum terbit matahari, sholat id harus keluar dari waktu larangan. Bagaimana kalau menyembelihnya itu setelah terbitnya matahari tapi belum sholat? Boleh? Apakah salah? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang wajib kalau dengan masuk hadis tidak diperbolehkan menyembelih hewan korban sebelum sholat. Dengan nas hadis yang diterangkan, walaupun sudah terbit matahari. Ini jelas. Kalau tidak jelas lebih orangnya. Tapi tidak boleh menyembelih sebelum sholat. Masalah berikutnya, apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban setelah sholat id tapi belum khutbatul id? Saat kita ada pertanyaan mana? Khutbahnya setelah atau sebelum sholat? Setelah sholat dulu, baru kemudian berkhutbah. Yang dibahas pertanyaan saya sekarang ini, apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban setelah selesai sholat tapi belum selesai khutbah? Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung nyembelih hewan kurban. Lagi khutbah lagi nanti alhamdulillah. Nyembelih hewan kurban. Apakah boleh? Apakah boleh? Apakah sah? Imam lagi khutbah. Sah. Kalau tidak sah. Artinya mendengarkan khutbah itu salah sebelumnya. Betul begitu. Satu ada. Masya Allah, ini pembahasan lebar. Ini harus saya terangkan dulu. Harus kita bedakan antara khutbah Jumat dan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, khutbah dengan sholat harus mendengarkan, tidak boleh main-main. Orang siapa yang muka-muka kecil, apa berlalu, ada pahala Jumat, apa yang tidak korban? Itu khutbah. Tetapi kalau untuk khutbatul Id, mayoritas ulama kita menyatakan hukumnya sunnah, mendengarkannya sunnah tak wajib. Sekali itu ulama yang mengatakan itu makna. Kenapa dikatakan nas hadisnya Rasul Alaihissalam mengatakan barang siapa yang hendak pulang silakan pulang, barang siapa yang mendengar khutbah silakan mendengarkan khutbah. Nas Rasul. Jadi beliau pernah mengirim pasukan perang selesai sholat langsung mengirim pasukan perang. Wajib kalau mendengar khutbah terus gimana? Sah atau tidak? Jangan masuk khutbahnya itu. Terima sekarang ini, apakah sah menyembelih hewan kurban selesai sholat sebelum khutbah? Sah tidak? Sah. Benar atau sah? Wajib tadi sunnah. Boleh pergi, boleh berdoa. Nah, akhirnya kan kalau kamu pada anak lagi khutbahnya aja di rumah sama saya. Cermati, itu lagi bawa bukunya. Dalam hadis yang tadi kita baca, Rasul Alaihissalam menyebut kata sholat atau khutbah. Pada hadis man dzaba qabla sholati falyatashhad makanaha, siapa yang menyembelih sebelum sholat hendaklah dia menyembelih kabeh hatinya. Dari katanya Anas bin Malik antara qabla sholat aina ma yadhul masjid, siapa yang menyembelih sebelum sholat dan dia menyembelih diri tadi. Yang istimewa sholatnya khutbahnya masalah harus bersambungan. Dikarenakan khutbahnya itu hukumnya sunnah, maka terpisah antara sholat dan khutbah. Sholat ini hukumnya wajib bagi menurut pendapat yang lain, bagi yang punya menurut pendapat sebagai ulama yang ada uzur, khutbahnya hukumnya sunnah. Dan Rasul menyebut kata-kata sholat. Tidak berfaedah, penting oleh para ulama untuk menjelaskan
diperbolehkan, dinyatakan sah seseorang yang menyembelih hewan kurban selesai sholat id dan sebelum selesai khutbah. Karena Rasul mengatakan sholat. Jadi kalau misalkan ada panitia korban yang berada di lapangan nih, kambingnya sudah siap semua, sapi sudah siap gitu ya, lubang-lubang untuk caranya sudah siap semua. Begitu imam selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga langsung sama semuanya. Yang lainnya dengar khotbahnya. Ada masalah? Sah. Jadi pas sekarang sah. Tapi secara praktek yang Rasul alaihi selesai khotbah. Selesai sholat, berkhutbah, baru kemudian, itu perkara yang sudah semua dibahas. Pertanyaan itu, bagaimana kalau seandainya ada orang yang tinggal di sebuah rumah jauh, tidak dikerjakan sholatul id di situ? Misalkan dia 3 juta, mungkin, atau ada pekerjaan juta, tapi dia punya banyak kambing, punya banyak sapi, kita namanya pembala kambing sama sapi. Dia kan ini loh aja, dia punya black korban, saya kambing. Tapi di tempatnya nggak ada lagi, ya nggak boleh jauh sekali dari tempat ini. Susah salahnya itu pada awal. Nah, kalau seandainya ada orang yang mau tidak berkorban, dalam keadaan di tempatnya tidak ada sholatul id, kapan dia harus menyembelih? Kapan harus menyembelih? Sudah. Saya kan sepakat kalau sebelum terbit, ya sah. Setelah terbit, tapi kapan? Dikarenakan nggak hanya sholatnya. Kalau yang tidak kenal masyarakat, bisa melihat imamnya. Begitu sudah sholat, ada yang melihat. Ada masalah. Jadi saya melihat. Oh, di hutan. Nah, ada kapan dia mulai sholat, mulai nyembelih korbannya? Waktu depan. Tapi masalahnya sudah butuh diperkirakan dengan apa? Masya Allah. Nah, asal ada buat coba. Jadi diperkirakan beberapa matahari diperkirakan di tempat-tempat yang diperkirakan itu sudah selesai sholat. Kita terbit matahari jam bahkan sudah 5:30 baru jam 6. Jam 6. Harus jam 7. Arab setengah 7 sudah terbit matahari. Maka dia untuk sebentar, setengah jam setelahnya atau setengah jam setelahnya. Kalau dia boleh keluar. Dan perkiraan insya Allah kemungkinan sudah selesai sholat. Kita kenal ya, awal. Baik. Mana yang afdal? Menyembelih hewan kurban di pagi hari atau menyembelih hewan kurban di malam hari? Kenapa dibagi hari? Ya pagi. Kenapa dibagi hari? Yang pertama sesuai dengan namanya udhiyah pada waktu duha. Yang kedua dengan perbuatannya Rasul SAW, beliau menyembelihnya ketika selesai ini sholat begal langsung menyembelih. Bagian. Atau apa? Perkara yang sangat jelas. Tapi bagaimana apa hukumnya menyembelih korban di malam hari? Apa hukumnya menyembelih hewan korban di malam hari? Apa? Ada isyak menyembelih. Iya, bisa. Terus dia bilang terus, saya teruskan, sekarang dia yang bisa. Yang boleh malam. Kenapa kabur? Kenapa kabur? Alasannya apa?
Terus dari 50-nya apa? Kalau malam nanti hasilnya ini kan malam harus boleh kok. Ini dapat bukan pembagian tapi penyembelihan. Gimana tadi? Ya syukur kalau Dari sisi penamaan tadi. wah, jelas. Jadi abolnya itu pagi hari. Jadi penamaannya, nyaganya Rasul, segala macam pagi. Takas saja. Sekarang kalau malam hari itu tidak sah. kenapa? Karena apabila memotong sebelum sholat Id, Bukan malam ini. Sekarang sudah ingin malamnya. Sudah kalau malam ini tidak boleh. Malam hari ini. Saya kan jelas sudah selesai sholat pagi ini boleh kan. Tapi itu sudah sampai malam hari. Satunya mengikuti Rasulnya. Iya. Cara dia asli itu jelas keadaan yang kapal yang harus sekarang upayakan sesuai dengan Rasul sampai pagi hari. Kalau seandainya ada orang yang malam hari, sah atau tidak? Kenapa sah? Kenapa kok sah? Dikarenakan atau penyembelihan. Apa ada larangan khusus menyembelih malam hari? Jawabannya ada. Larangan khusus menyembelih di malam hari. Tapi kok itu ya? Maka secara hukumnya dalam itu sah. Diperbolehkan menyembelih di malam hari karena tidak ada nas dalil yang mengharamkan menyembelih di malam hari. Ya makruh. Namun dikatakan makruh oleh orang. Alasan makruhnya ia terkait dengan masalah proses. Jika kita nanti nggak terhaki, kita akan malam nggak capek, nggak terhaki kepada orang-orang yang mau dikasih ke sehingga pengkawai atau urus waktunya pendek dan segala macamnya. Hal-hal yang seperti itu yang membuat mengatakan makruh. Terus sah. Pagi di awal, malam diperbolehkan. Kapan berakhirnya hukum menyembelih? Kapan berakhirnya menyembelih hewan kurban? Berakhirnya apa? Karena 13 sebelum tenggelamnya matahari dan 13 Dzulhijjah. Nah, itu benar syukur. Kenapa mayoritas ulama waktu menyembelih kurban itu 4 hari. Yang pertama hari ini, yang kedua tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 berakhir dengan tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Maka bekerja yang hadir ayam at-tasyrik, ayam akli, wasyurbin, walidillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari-hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir waktu. Ini benar bersyukur. Di antara yang berzikir yang Imam Ibn Qayyim al-Juziyah rahimahullah dalam Bidaiyah al-Ma'ad. Sehingga kalau misalkan tidak sempat pada hari pertama, hari itu sudah tanggal 11, sudah tanggal 12, sudah tanggal 13, ada masalah. Soalnya kami yang banyak banget, Masya Allah. Ratusan ekor kambing kalau dalam sehari, wah, banyaknya luar biasa. Udah bagian 40 ekor tanggal 10, 40 tanggal 11, 20 tanggal 12. Ini pendapatnya manusia. Ada yang punya pendapat waktu penyembelihan sampai akhir begitu. Dalam pendapat kata ulama dan beberapa dalam sebuah hadis yang dihasankan sebagai ulama yang lain. Allah Islam, namun benar bersyukur dan diamalkan dalam kaum muslimin sampai sekarang ini berarti nasib Allah berakhir dengan berakhirnya Yaumut Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Yang dimaksudkan waktu penyembelihan. Ada waktu pembagiannya, penyimpanan dan masalah tahu. Yang sebenarnya pada hari-hari. Nah, sekarang itu sebenarnya pada hari itu. Dapat itu, kulkas penuh dengan daging. Kalau punya kulkas, pakai bisa top gitu. Ada kasih es banyak, daging banyak. Kalau makan daging tiap hari kan, masih panas sampai 10, 20 sampai sofat.
Itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Ada riba, nyebutnya bukan penyimpangannya. Terkait dengan masalah menyimpan, di awal Islam itu diperintahkan untuk jangan disimpan. Ada kondisi masih kekurangan. Setelah itu hukum pokoknya dimasuk, dihapus, diperbolehkan untuk menyimpan hewan korban. Al-Haji dan misalnya sampai pada waktu yang tak terbatas pada waktu. Kita akan masalah waktu dan insya Allah pada pembahasan berikutnya akan kita lebih lagi pemanfaatan segala macam. Insya Allah jam 9. Ya. Ustaz, Di pertanyaan dikumpulkan saja. Nanti dijawab pada sesinya itu. Amin. Nanti jam 11, tanggal 12 lah. Pertanyaan. Ya. Ya, pembahasan panjang dulu. Sudah banyak kita bahas. Lalu kemudian itu ya. Di situ. Insya Allah ada waktunya untuk pertanyaan orang. Allah akan tahu dan kita ulang. Subhanallah. Wa bihamdihi. Terus